Tanpa wawasan, pengetahuan, dan mengetahui tentang sejarah dan perjuangan, sama dengan belum lahir. Apa yang telah dinikmati oleh masa sekarang adalah hasil pekerjaan orang terdahulu, dan apa yang diperbuat oleh orang di masa sekarang adalah warisan untuk masa depan. Itulah arti tulisan besar yang terdapat di Gapura Lawang Salapan di Kota Bogor, sebuah nasihat kepada kita semua untuk mengingat pengorbanan mereka yang telah berlalu, sekaligus pesan kepada kita untuk mewariskan kebesaran dan kekuatan bagi generasi mendatang. Tulisan tersebut menggambarkan apa yang diperjuangkan oleh seorang pemuda berusia 19 tahun di Kota Bogor pada tahun 1945. Seorang pemuda keturunan bangsawan Banten yang bernama Tubagus Muslihat, anggota Tentara Keamanan Rakyat berpangkat kapten. Tubagus Muslihat adalah pemuda pahlawan yang gugur dalam pertempuran di sekitar Taman Topi di Kota Bogor pada tanggal 25 Desember 1945. Ketika itu, ia bersama pasukannya menyerang posisi tentara Inggris dan Gurkha yang menduduki kantor polisi di Jalan Banten. Ini bernama Jalan Kapten Muslihat. Serangan oleh Kapten Muslihat akhirnya menjadi sebuah kontak senjata yang sengit dengan tentara musuh. Kedua belah pihak saling berbalas tembakan. Dalam suatu kesempatan, Kapten Muslihat memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya dan melakukan penembakan terbuka dengan gagah berani terhadap posisi lawan. Penyerangan itu membuat Kapten Muslihat tertembak dan luka-luka hingga darah mengucur deras membasahi pakaiannya. Kapten Tubagus Muslihat akhirnya gugur dalam peristiwa itu. Ia tewas dalam usia yang sangat muda di umur 19 tahun, meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung anak pertamanya. Pakaian berlumuran darah yang dikenakan oleh Kapten Muslihat hingga saat ini masih diabadikan dan dipajang di Museum Perjuangan Bogor. Setelah kemerdekaan, pemerintah membuat patung Kapten Muslihat di Taman Topi untuk mengenang jasanya dalam sejarah perjuangan mempertahankan negara Indonesia yang baru saja memerdekakan diri saat itu. Peristiwa gugurnya Kapten Muslihat diabadikan di Museum Perjuangan Kota Bogor. Di dalam museum tersebut terdapat pakaian penuh darah yang dikenakan oleh Kapten Muslihat saat tertembak. Deretan berbagai bentuk senjata dan peralatan perang kemerdekaan juga tersimpan dengan baik di sana. Juga terdapat berbagai diaroma pertempuran yang terjadi di Bogor dan sekitarnya saat perang mempertahankan kemerdekaan. Relawan penjaga museum bernama Ben bercerita banyak hal tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Bogor. Di usianya yang mulai menapak senja, Ben terlihat sangat antusias menjelaskan isi museum yang banyak menyimpan benda-benda bersejarah, jejak perjuangan bangsa Indonesia di Bogor. Ben berharap generasi muda Indonesia dapat meneruskan semangat perjuangan Kapten Muslihat dan pahlawan lainnya demi Indonesia yang hebat di masa mendatang. Kapten Muslihat telah menyerahkan nyawanya untuk Indonesia. Ia mati muda dalam pertempuran. Mungkin saja generasi seusianya yang tidak ikut bertempur juga telah banyak yang meninggal, karena hidup memang punya batas waktu. Namun, perjuangannya akan selamanya jadi kenangan dan hidup dalam nasihat generasi ke generasi.